Ada network banyak sekali ya. Ini network 10 0, ini network 20 0, 30 0, 40 0, 50 0, 60 0. Ya, ini ada 6, 7 ya, 8. Jadi ada 8 network ya. Agak repot juga kalau pakai IP root ya. Ini ada 8 network. Oke, enggak apa-apa, kita praktekkan aja langsung ya. Untuk apa ini? Untuk tugas project 3 ini. Nah, kalau bisa sama-sama kita mengikuti ya. Agar semuanya bisa berlangsung normal ya. Oke, routernya itu masih pakai router 1841 ya. Berarti ada 3. Sempat 1. Nah, kemudian ada klien langsung ya. Nah, ada PC langsung. Ada 6 PC ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, router 1841 ini ya, kalau kita cek, dia hanya memiliki 2 fast Ethernet ya. Hanya ada 2. Sementara kita butuh 3 ya. 3 fast Ethernet minimal, atau Ethernet atau gigabitnya. Nah, otomatis kita harus menambahkan modul terlebih dahulu ya. Kita matikan ya. Terus yang ini aja, WIC 1T. 2T, 1 NNet ini aja. Cukup. Tambah WIC 1 NNet ini. Di slot 0 ya. Dan kita kalau mau kasih cover juga boleh. Aktifkan ya. Jadi kita tambahkan WIC 1 NNet ini ya. 1 NNet. Oke, itu di router 0. Kemudian di router 1 ya, kita matikan dulu WIC 1 NNet. Nah, cuma di router 1 ini dia terhubung ke 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Jadinya dia butuh minimal tambahan 2 interface card. Nah, jadi dia harus punya 2. Ya, 2 WIC 1 NNet. Nah, kemudian router 2 kita matikan, kita tambah lagi WIC 1 NNet. Kita posisikan di sini lah ya. Nah, dan ini kita tutup cover. Kita aktifkan. Oke, jadi sekarang semua sudah memenuhi kebutuhan ya dari koneksinya. Nah,
tabungkan dulu ya, dia menggunakan cover semuanya. Nah, dari router 1 ini ya, kita pilih Ethernet 00 saja ya. Ethernet 00 terhubung ke router 2. Oh maaf, router 0 itu Ethernet 00 juga. Ya. Kemudian dari Ethernet 010 dihubungkan ke router 2. Ethernet 010 juga. Nah, selanjutnya barulah dari masing-masing routernya kita hubungkan ke PC-nya. Nah, yang 00, pas Ethernet 00 kita hubungkan ke PC 0. Ya. Pas Ethernet 01 ke PC 1. Itu juga pas Ethernet 00 ini ke 2. Kemudian yang ini ke sini. 00 ke PC 4. Terakhir dari Ethernet 01 ke PC 5. Oke, nah untuk topologinya sudah selesai ya topologinya. Nah, secara fisikal itu sudah kita bangun ya. Nah, kita save dulu ya, save. Project 3. Nah, selanjutnya kita berikan alamat untuk setiap networknya. Kita mulai dari sini dulu 10, 1, 20, 30, 40, dan 60 ya. Nah, kita gunakan node ini. Oke. Nah, ini masing-masing networknya ya. Jadi ini networknya masing-masing. Oke, kita simpan. Kemudian network ya yang menghubungkan antar router ya. Nah, ini router 0, router 1, router 2. Kita gantinya dulu router tadi namanya router A. Kemudian router B dan router C. Nah, selanjutnya LAN-nya lagi ya. LAN antar router itu di alamat 172.10.0 ya. Sini 1, sini 2, dan 20. 172.16.10. 172.16.10. 20.0/24. Oke, nah ini dia alamatnya. Jadi di sisi sini 1, sini 2 ya, ini 1, ini 2. Oke. Ini IP-nya 1, ini IP-nya 2. Oke, ini di router, sisi routernya 2 semua IP-nya.
Nah, kita kasih aja IP dulu untuk PC-nya ini ya. Di configuration 192.20.1 ya. Jangan lupa ini adalah IP dari interface network yang terhubung ke LAN-nya atau interface yang dimiliki oleh routernya ini. Ya, BFA01 ada di router. Nah, ini IP routernya nanti ya. 20/2. Oke, 192.168.10.1. 192.168.10.2. Oke, itu LAN-nya. C3 31. Dua. Ini 50. Dua. Ini 10.1. 10.2. Oke. Nah, selesai untuk PC-nya semua. Sekarang kita ke routernya ya. Nah, ke routernya. Kan dulu. Nah, permintaannya tadi ya, bahwa setiap routernya itu harus dikasih nama. Ya. Kasih nama sesuai dengan posisinya router A, B, C. Kemudian buat banner. Banner, yang pertama router A itu bannernya isinya nomor peserta. Ya. Nomor peserta. Ya. Oke, saya enablekan configure terminal. Saya ganti namanya dulu, hostname router A. Nah, selanjutnya kita beri banner ya untuk router ini. Nah, untuk pemberian banner ya, apa sih gunanya banner ya? Kalau saya exit dulu, exit. Nah, saat pertama kali saya mengakses router itu ini kan kadangnya kosong ya, kosong. Nah, guna banner itu adalah pada saat kita mengakses halaman atau mengakses router tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi namanya sini atau nomornya sekarang dulu ya. Enable figur terminal banner. Nah, banner MOTD. Nah, ya, message of the day. Nah, untuk memulainya bisa dengan simbol dan ya. Nah, simbol dan enter. Nah, jadi nanti silakan masukkan teks ya, enter text message, kemudian akhiri dengan karakter dan juga. Nah, kalau masukkan pagar tadi berarti pagar juga jadinya ya. Nah, ya banner MOTD. Banner spasi MOTD spasi simbol ya, simbol dan. Nah, kali ini saya akan buat nama dulu misalnya. Nah, kita bikin saja welcome ke nomor ya. Itu misalnya nomor BP saya dulu ya.
Welcome to router A. 93149. Ini misalnya nomor BP saya dulu. Misalnya. Saya akhiri dengan dan lagi ya. Enter. Nah, itu ya. Jadi variasikan aja ya. Yang jelas ya. Kalau masing-masingnya berarti harus bikin nomor peserta. Sekian, 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 sekian. Nah, jadi pada saat saya login ya, saya exit ya, exit. Begitu saya pencet enter, muncullah nama peserta tadi ya, nomor ya, nomor. Nah, ini di router A ya. Di router A. Nah, jadi komennya adalah DNR MOTD spasi simbol. Saya menggunakan dan perkirakan saja kira-kira luas bannernya itu berapa. Nah, saya bikin yang sederhana seperti ini. Nah, sehingga pada saat saya ada orang login nanti, nah, saya muncul aja ini. Ini pada saat login ya. Jadi exit. Ini kan kosong ya. Begitu orang masuk enter, nah langsung otomatis muncul. Nah, itu untuk banner MOTD ya. Nah, selanjutnya kita beri IP karena diminta untuk menghubungkannya. Nah, buat hubungan setiap router menggunakan IP root. Nah, okay. Nah, kita kasih IP terlebih dahulu untuk routernya tadi. Ya. Nah, untuk interface yang terhubung. Jadi kita ke interface FA01 dulu atau FA00 yang terhubung ke PC0. Nah, saya ke interface FA00 saja dulu ya. Nah, IP address 192.168.10.2 tadi ya, 255.255. Nah, karena di sini sudah satu IP-nya tadi. Nah, dan ini gateway-nya, gateway ini adalah IP routernya. Nah, makanya di sini dikasih 2 ya. Description link to PC 0 ya. No show. Nah, langsung aktif ya. Oke. Selanjutnya kita bisa exit ya, supaya kalau mungkin baru-baru mungkin bingung ya, dia ada di config if. Nah, nanti membingungkan sebenarnya dari config if ini kita bisa pindah langsung ke interface FA01 sekarang. FA01. Nah, interface FA01. IP address 192.168.20.2 ya. 255.255.255. No. Description link to PC1. No show. Nah, ini masih merah. Kita enter. Nah, dia langsung hijau. Ya. Nah, sekarang kan saya berada di config if ya. Nah, kita mau konfigur ETH00 ini lagi. Ya, ETH00 ini sini IP-nya 1, sini 2. 172.16.10.1. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa pindah ya, interface E000. Nah, tapi memang harus kita pastikan benar nggak kita di posisinya ini. Yakin kita ya. Nah, baru kita kasih IP address 172.16.10.1.255.255.255.0 ya. Description link to router B. No show. Nah, dia masih merah ya. Kenapa? Karena di sisi router
B juga harus dikonfigurasikan terlebih dahulu supaya dia bisa saling tukar-menukar informasi. Nah, sekarang kita uji dahulu ke PC-nya ya, ke PC 1 ya. Nah, kalau di sini harus kita tambahkan do depannya do ping 192.168.10.1. Nah, kita ke sini. Nah, sudah oke. Nah, ke 20.1. Nah, sudah oke juga ya, sudah 100%. Nah, berarti untuk LAN-nya di sini sudah oke. Nah, kemudian antar WLAN-nya lagi. Ya. Antar WLAN-nya kita ke router B sekarang. Oke ya. Kita ke router B. B. No. Enable configure terminal. Nah, kita set lagi bannernya ya. Banner MUTD kalau tadi dan kita coba ganti pagar lah ya. Nah, kalau kita pakai pagar berarti nanti kita akhiri juga dengan pagar. Kalau tadi dan ya. Nah, pesannya tadi adalah di sini adalah nama ya. Nama peserta. Oke, saya kira lagi yang pagar, enter. Jadi begitu saya keluar nanti ya, saya enter, nah keluar nama. Nah itu adalah soal nomor 2, nomor 3. Oh ya, nama routernya belum. Nah ini masih di router. Kita enable, configure terminal, hostname, hostname router strip B. Nah ini dia udah berubah di router B. Oke, kita beri IP lagi interface-nya FA00 terhubung ke PC 2 di 32 ya. FA00. Interface FA00 IP address 192.168 30.1 maaf tik 2 255.255.255.0 link to PC 3 sudah otomatis hijau ya. Kemudian interface FA01 IP address 192.1.40.1.255.255.255.0 ya. Description link to PC. Hijau ya. IP-nya salah input, Pak. Oke, selanjutnya ETH00 ini yang sudah dikonfigurasikan di sisi satunya. Interface E000. Nah, bisa seperti itu ya. IP address 172.16.10.2 ya. 255.255.255.0. Description link router ya.
langsung ini hijau. Nah, kita coba uji dulu ya koneksinya dari PC ini ke router. Successful dari PC ini ke router B. Itu masih fail ya. Ya memang harus fail ya, memang seperti itu. Oke, fail ya. Nah, sekarang kita PC 1 ini fail, tapi kalau dia di dalam satu router pasti dia bisa koneksinya. Nah, ini successful ya. Kalau di dalam satu router, ingat semua network itu sudah terhubung secara default ya. Oke, kita lanjut ke masih di router B ya. Router B di ETH 010 lagi ya. Nah, ini IP-nya 1 ya. Interface E010 ya. IP address 172.16.20.1 ya, 255.255.250. Description link to router switching no show ya. Nah, tapi dia masih tetap merah karena di sisi router C itu belum ada. Nah, bisa kita simpan aja dulu ya, do write, menyimpan ke memori. Yang A juga tadi kita perlu do write juga. Oke, itu selesai untuk router A dan router B ya. Untuk lokal areanya saja ya, lokal areanya saja. Nah, belum termasuk untuk antar LAN-nya ya. Oke. Nah, sampai di situ terlebih dahulu, mungkin ada yang mau bertanya ya. Siap, silakan. IP-nya salah input. Nah, IP yang mana? IP-nya salah input yang mana ya? Tunggu, router B 21 untuk ETH 010. Benar. 21. Untuk router B interface FA01. Oke, kita cek. Interface FA. Oh iya. Iya. Salah saya. Oke. Terima kasih untuk Ahmad ya. Nah, ini udah sorry, berat mata saya nih. Oke, kita ke interface FA ya, kita cek aja dulu ya. Do show IP int bring. Nah, saya salah tadi ya, benar salah ini. Nah, ini yang salah ya. Nah, kalau salah gimana? Ya, kita tinggal timpa saja ya. Artinya ya, kita ke interface FA01 ya. IP address 192.168.40.2. Timpa saja dia ya. Nah, kalau kita cek lagi ya, dia sudah berubah. Nah, jadi tidak perlu kita hapus ya, tapi cukup kita timpa saja. Kalau IP address cukup kita timpa ya. Ya. Nah, ini dia ya. Oke, terima kasih kawannya melihat. Saya juga enggak nampak 192 ini. 102. Oke. Nah. Ya, selesai untuk router B ya. Router B itu sudah kita kondisikan semua ya, interface 010-nya juga udah.
Sini tinggal ke router C. Ya. Oke, kita bisa do write. Ya, kita simpan. Oke, nah ini kalau kita uji ya dari PC3 ke routernya itu sudah successful. Dari PC2 ke routernya juga sudah successful ya. Nah, kalau dari PC0 ke router B otomatis belum bisa ya karena belum didefinisikan routingnya. Oke, kita ke router C sekarang ya, router C ya. Atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sembari jalan ya. Enable configure terminal hostname router C ya. C. Nah, dia harus diberi banner juga MOTD. Cuma yang C ini isinya adalah nomor absen. Nah, ini bingung. Saya nomor absen saya berapa dulu? Saya lupa ya nomor absen saya. Nah, kita pakai simbol persen sekarang. Oke. Nah, no. Kita mau divariasikan, nggak boleh. Oh, sorry. Variasikan, oke, ini misalnya. Simbol pagar ini. No. Absen. Hanya 110 misalnya. Kita tutup lagi. Kemudian kita tutup lagi dengan persen. Enter. Jadi begitu dia keluar ya, di enter, nah muncul no absen. Nah, jadi itu jawaban untuk nomor 3 ya. Nah, jadi begitu nanti pengujinya membuka ya. Pak, ini punya siapa yang diuji ini? Oh, ini nomor BP atau nomor peserta ya. Kemudian misalnya di sini diuji, exit, di enter, nah ini, oh si itu namanya DI misalnya. Nah, kemudian kalau di C, dicek lagi nomor absennya nomor berapa si DI gitu. Nah, itu nomor 3 ya. Nah, nomor 4 kita hubungkan setiap routernya. Nah, tadi udah sampai di router C. Nah, router C belum dikonfigurasikan apapun untuk IP address-nya ya. Enable configure terminal ya. IP ADD ya 172.16.20.2 sekarang ya punya routernya. 0. Oh sorry, interface-nya belum ya, maaf. Interface E010. Benarkah E010? Ya, E010 ya. Kita tambahkan IP-nya. Description link to router A ya. No show. Nah, artinya sekarang antara router B dan router C itu sudah terhubung ya. Nah, si file tidak apa-apa ya, memang kadang 2 atau 3 kali baru dia convergen. Nah, dan tercapai successful. Kita konfigurasikan IP-nya lagi, FA00 dan yang mengarah ke PC.
Oke, interface FA 00 IP ADD 4 ini advance 92.168.50.1 ya. Titik 2 255 25 0 description link to LAN PC 4 ya. Kemudian nosu. Nah, sini jauh deh ya. Terakhir baru interface FA01. Nah, tadi FA00 ya. IP address 192.168.60.2 ya. 2 255 255 255 0 description into LAN into PC 5 nah selesai ya untuk konfigurasi networknya masing-masing. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada nggak? Jangan lupa do write ya, simpan. Nah, nanti sudah capek-capek bikin, nah, lampu mati misalnya, ya hilang kayak kemarin. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Konfigurasinya simpel aja, memberikan IP. Ini aja. 4 baris ya. Ada yang mau bertanya sampai di situ? Enggak? Tidak ada? Oke, berarti angka 1 sampai 3 itu sudah selesai ya. Tinggal 4 dan 5 ya. Nah, di sini kita diminta menghubungkan setiap router menggunakan IP root. Nah, jadi komennya harus IP root, artinya dia harus statik. Nah, kita mulai dari enable atau en aja ya. Nah, configure terminal. Nah, kita akan perbaiki atau tambahkan router. Nah, beda antara routing statik dengan routing dynamic. Kalau routing dynamic kemarin ya, setelah kita do show IP root, yang kita masukkan itu adalah network-network yang kita miliki. Nah, di network 172.16.10.0, network 192.10.2 dan 192.8.20.0. Nah, ini harus kita inputkan ya setelah IP BGP 300 network sekian. Network sekian. Nah, network yang terhubung dengan kita saja terbalik daripada IP statik ya, routing statik ya. Yang routing statik ini kita harus inputkan manual semua IP LAN ya, bukan semua alamat network yang ada di jaringan kita tersebut. Ini bisa dibayangkan kita punya 3 network. Network yang ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 network. Nah, berarti yang kita inputkan secara manual 8 alamat network sesuai projectnya tersebut. Ya. Alamat networknya. Alamat network yang tidak ada di sini, itulah yang kita tambahkan. Nah, untuk memudahkan ya, kita bisa cek ke router B juga ya.
enable configure atau di sini ya show IP root. Nah, di sini ada network, di situ juga ada network. Nah, kita bandingkan. Mana network yang belum ada di A, tapi sudah ada di C. Misalnya. Belum ada di A, tapi belum ada di A, tapi di B ada. Nah, 192.168.10.0 tidak ada, 20.0 juga tidak ada, 172.16.0 ini ada. Ya. Nah, berarti kita harus menambahkan network yang dua. Nah, dua network ini harus kita tambahkan. 192.168.40.0 untuk menuju ke sini ya, ke 30 dan ke 40. IP root. Nah, network yang dituju 192.168.20.0. Sorry. Apa tadi 30 ya? 30. 30 30.0. Pastikan kita di router A ya. Nah, subnetnya 255.255.255.0. Ya, lewat mana? Nah, kalau komen IP root kemarin harus ada titik yang akan dituju ya, pertama kali keluar dari jaringannya. Nah, pertama kali keluar dari jaringannya IP yang dia temui adalah IP ini, ETH00. Nah, ETH00 tadi kita kasih IP-nya 2 ya. Jadi 172.16.10.2. Di alamat 2 maksud saya. Lewat 172.16.10.2. Nah, jadi dia lewat ke ETH00 yang ada di router B. Nah, ETH00 ya. 172.16.20.1. Satu 192.168.40.1 ya. Nah, ini 40. Ini 30 lewat 30 ya, sorry. Nah, exit interface kita ke sini ya, di sini. Jadi untuk masuk ke sini sama ke sini harus lewat sini dulu kalau dari router A ya. Gitu juga untuk masuk ke sini ya. Nah, network yang belum kita miliki 30 dan 40. TH00. Nah, ini dia. Nah, IP ETH00 10.2. 10.2. Oke, enter. Mana lagi yang belum ada? 40.0. Juga belum ada. IP root 255.255.255.0. Lewatnya mana? Masih jalannya masih sama ya. 172.16.0.2. Ya. Nah, ada 2 IP rootnya. Terus network yang ini gimana, Pak? Network ini nggak perlu ditambahkan karena dia sudah kenal router A-nya. Yang perlu ditambahkan tuh network ini sama ini. Yang ini gimana, Pak? Ya, nanti pasti dia akan ketemu kalau router ini juga aktif. Sudah kita konfigur maksudnya. Oke, sekarang kita ke router B ya. Tadi router A udah. Sekarang ke router B.
Nah, router B untuk menuju ke router A saja. Atau ke router, ya ke semuanya lah yang B ini karena dia tengah-tengah kita masukkan ya keduanya. Lihat, show IP root masih sama ya. CCCC berarti connected-nya. Nah, directly connected. Nah, karena ini alamatnya 1.7.16.10.0. Mana itu? Ini dia. Network yang ini. Kemudian 192.168.30.0. Sebenarnya nyarinya 30.0 ada di sini. .0 40. Oke, di router B. Kita bandingkan dengan router A ya. Nah, mana yang belum ada, itu yang kita inputkan ya. Konfigur terminal. IP root. Nah, IP root menuju ke jaringan mana aja? Nah, jaringan 10 dan 20 dia belum ada ya. S2 .10.0 ya, 255. 255.255.0. Description, maaf. Lewat mana? Ya, jalan lewatnya mana? Nah, dari router B, kita mau ke mana sekarang? Ke router A. Kalau router A berarti IP yang ETH000 yang ada di router A ini. Nah, ETH00 itu alamatnya di 172.168.16.10.1 ya. Nah, ini yang harus kita input di router B. 172.16.10.1 menuju ke network ini baru nih ke sini. Nah, kemudian selanjutnya baru ini ya. Nah, 20.0. Nah, udah keduanya. Nah, sekarang kalau kita do show IP root sudah bertambah 2 lagi. Punyanya si PC1, punyanya network router A ini. Nah, router A begitu juga, awalnya cuma punya 3 ya. Do show IP root. Nah, dia sudah bertambah, sudah 5. Sudah 5 network yang dia kenal ya. Nah, artinya router, PC0 ini sudah bisa komunikasi dengan PC3 ya. PC0 dengan PC3 successful ya. Kemudian PC1 dengan PC2, itu juga sebaliknya PC3 dengan PC2, ini udah jelas. PC3 dengan PC1 successful. PC2 dengan PC1. Nah, sebelah sini ini udah terhubung semuanya. Nah, kemudian baru kita hubungkan yang masih ada network yang belum terhubung ya. Sekarang kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Yang ada terhubung baru ke router A baru 5, di router B baru 6. Ya. Router B baru 6. Nah, terus ya kita harus tambahkan juga untuk router C-nya ya. Nah, router C-nya harus kita inputkan juga. Nah, router B itu baru menambahkan info untuk router A. Ya.
router A aja, baru 2 ini ya. Nah, yang router C kan belum diinputkan. Nah, berarti kita harus inputkan juga untuk yang router C ya. Network yang router C maksudnya. Nah, network 50 dan network 60. Ya, 50 dan 60. Dari router B aja. Oke, IP root ya. 192.168.50.255.255.255.0. Lewat mana? Ya, lewat IP-nya C lagi sekarang ya. ETH010 yang ada di C. Nah, C belum dibuka. ETH010 yang ada di C. Nah, IP-nya ini dia. Nah, lewat IP 22 ini. 172.16.20.2 ya. Nah, itu baru network ini. Kemudian network ini lagi ya. Network yang 60 lagi. Nah, tinggal kita tambahkan aja 60. Tapi apakah bisa sudah terhubung? Belum. Yang C kan belum kita atur. Yang C belum kita atur ya. Jadi kalau kita do show IP root, masih kondisinya seperti ada ya, tapi belum bisa terhubung. Di C kalau kita uji ya, ini dia file. Masih file terus ya. File. Belum bisa terhubung ya. Nah, masih file. Karena di C ya, di C belum kita tambahkan ya. Nah, baru di B ditambah. Di B dia dikenal. Dia sudah mengirimkan informasi, udah ping ya, tapi belum ada reply ya. Nah, untuk nge-reply-nya di C harus ditambahkan juga ya. Di C harus dikonfigurasikan juga IP root-nya. Enable configure terminal. Nah, di C, nah kemarin static routing ada yang menggunakan static ya, default ya, dan static yang seperti yang kita gunakan tadi ya. Static mana aja? IP root ya, yang menggunakan next hop address, dan IP root default. Nah, gimana kalau yang di C cukup kita gunakan default saja. Static default. Oke, berarti di C kita tinggal IP root 0000, subnet juga 00. Melewati apa? Dia lewat ke keluar dari C, dia menuju ke ETH010 yang ada di B. Berarti kita pakai IP ETH010 ini, 172.16.21. 172.16.20.1. Nah, sekarang kalau kita uji ya, PC2, PC4, langsung successful ya. Langsung successful dari sini ke sini, dari sini, sini. Belum masuk ya. Ya, yang C belum kita inputkan ya. Statiknya belum kita inputkan ya, nggak apa.
baru 2 di sini ya. Oke. Ini dari C ke B sudah, dari C ke dari P0 ke C belum, ya. Nanti kita harus kembali lagi ke A. Nah, dari A ini sudah ke B ya. Oke. Nah, yang di C cukup sekali ini aja ya. Karena dia menggunakan static default ya. Jadi apapun network yang bertambah, dia akan terima terus. Nah, lebih praktis ya, lebih praktis. Kalau kita jadi klien ya, ini emang enak ya. Nah, tapi kalau kita di posisinya di ISP, ya, jangan sekali-kali seperti ini. Jadi kalau klien nanti nambah IP dia sembarangan, dia pasti langsung connect. Nah, rugilah ISP ya. Tapi kalau kita klien, enggak apa-apa. Nah, berarti kita kembali lagi ke A ya. Nah, kalau B ya, klien B ini sudah bisa terhubung semuanya. Baik ke klien yang ada di router C maupun di A. Nah, tapi masalahnya sekarang yang dari A ini belum. Nah, dari A yang ke C, gitu juga sebaliknya dari C ya, disimpan ke A. Itu file. Nah, kita harus tambahkan di A ya. Nah, itu pula repotnya kalau IP root ini ya. IP root 192.168.50.0 ya. 255.255.255.0. Nah, lewatnya masih sama ya, masih lewat sini. Karena dia akan lempar ke si B ya. 172.16.10.2. Kemudian 60 ya. Nah, 10.2 juga. Nah, kita lihat do show IP root ya. Kalau tadi baru 5 ya. Sekarang kita lihat. Nah, dia sudah bertambah. Semua network sudah masuk 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Sudah bertambah semuanya dan sudah terhubung ya. Successful langsung. Oke. Nah, itulah konfigurasi menggunakan IP root ya untuk tugas project 3 ini. Nah, tes koneksi step klien cukup satu klien yang melakukan ping ya. Ya, mulai aja misalnya dari PC1 ke PC4, PC4-nya IP-nya 119.51 ya. Nah, kita coba uji. Ping 192.168.50.1. Nah, dia sudah reply. Oke, 61 ya, 60. Sudah reply juga. Nah, itulah konfigurasi router menggunakan static ya. Nah, static root. Jadi langkah pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, harus kita ketahui terlebih dahulu adalah network yang akan dituju ya. Network yang akan kita tuju itu ke mana aja. Nah, kalau dari router A dia sudah punya 3 network ini ya. Network 10.0, 20.0 dan 172.16.10.0. Nah, berarti ini network yang sudah dia kenal. Di luar dari 3 ini itu harus diinputkan ya, harus diinputkan. Nah, jadi harus diinputkan ini sama ini. Harus diinputkan ya sama ini. Nah, ini nggak perlu karena dia menjadi penghubung, karena dia jadi next hop. Nah, nggak perlu. Nah, tapi network yang ada klien saja. Nah, perlu. Jadi kalau di router A, dia perlu menambahkan 4 network lagi ya, 1, 2, 3, 4.
Kalau B, nah kalau B tadi dia sudah punya 4, dia perlu menambahkan 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ya. Network C cukup sekali aja karena dia pakai static default tadi ya. Nah, network C ini curang dia ya, cuma sekali aja. Nah, selesai dia. Kalau network B, nah dia mesti inputkan 4 ya. 4 network tambahnya. 10, network 10, 20, 50, 60. Punya network yang belum ada padanya, tapi ada di topologi ya. Network yang belum dimilikinya ya, tapi di topologi ada. Coba kita lihat. Nah, ini kan network yang dimilikinya 4 ini. Ya, di topologinya masih ada yang belum. Ya. Nah, itulah yang kita tambahkan. Ya. Nah, kita tambahkan 10 sama 20 ya. Nah, 10 sama 20 ditambahkan. Dia punya 30, 40. Berarti harus ditambahkan 10 dan 20. Sehingga networknya jadi lengkap. 20. Nah, untuk yang C juga harus ditambahkan 50, 60. Sehingga networknya sekarang baru lengkap. Nah, ini kita lihat ya dari simbol ini sudah kelihatan ya S ya. S ini adalah statik ya. C berarti network dia sendiri, directly connected. Directly connected. C directly connected. So ini punya dia sendiri yang CC ini. Beda halnya dengan C ya. Do so IP. Nah, C ini dia juga punya satu. Semuanya kenal dia. Ya, S star ya, static bintang, kandidat default. Nah, itulah project 3 ini. Nah, diharapkan semuanya bisa mengikuti kan ya. Nah, dan menyelesaikannya kalau bisa ya. Nah, mungkin yang banyak komennya di B. Saya bisa do enable so run. Nah, inilah yang kita inputkan tadi. Nah, ini ya. IP root-nya. Di router B 4 kali ya. Di router C sekali cuma ya. Sedangkan di router A itu 4 kali juga ya. Ini dia. Nah, inilah yang kita inputkan masing-masing routernya. Router A ini, router B ini, router C sekali aja. Gimana Pak kalau saya pakai yang ini semuanya? Ya boleh aja, tidak ada masalah. Cuma kan tidak dapat esensinya. Nah, ini kalau pakai ini ya udah aman ini di A, di B, di C pakai ini ya connect yang sekali aja. Karena dia pakai static default. Oke. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya terlebih dahulu?
Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, ada yang bertanya. Yang ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum ini dibuka nanti apanya Nafalde, projectnya Nafalde. Gimana Pak? Ini dibuka nanti di Spada untuk apanya? Untuk pengiriman project 3. Udah Pak. Udah ya. Udah. Oke, tadi ada yang minta video yang ini. Nanti kita coba upload di apa deh? Di YouTube mungkin ya Pak. Biar boleh, boleh. Jadi ada yang minta untuk video yang sekarang sama yang kemarin ya. Nanti saya upload di YouTube dan nanti di link yang kan di Spada ya. Ya. Cek Spadanya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, mungkin setelah nonton videonya nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di WA aja, jadi WA grup ya. Kita sama-sama mempelajari ya, mendiskusikan. Oke, kalau nggak ada, kita kembalikan ke Pak Aldi dahulu. Oke, terima kasih Pak Didi. Ya, jadi untuk para peserta nanti bagi yang masih mungkin nanti ingin belajar lagi ya, jadi nanti kita upload di Spada ya. Jadi silakan nanti cek Spadanya nanti ya, yang pertemuan hari ini sama yang kemarin ya. Nanti kan saya upload. Oke, untuk tugas yang ini juga sudah saya bikin assignment-nya. Jadi silakan Anda nanti ya setelah nonton videonya nanti setelah belajar silakan langsung bikin ya. Nah, setelah itu langsung upload di Spadanya. Untuk besok kira-kira apa materi apa? Besok materinya mana dia? Kita lihat dulu apanya. Ini 14. Oh, tugas proyek 3, proyek 4-nya ada penjelasannya. Ya. Tugas proyek ya Pak? Ya, tugas proyek Mas. Oke, jadi besok juga masih ada tugas proyeknya, jadi diansur-ansur ya. Diansur-ansur hingga nanti kita nilainya juga akan diberikan nanti tugasnya. Oke. Ada lagi kira Pak Det? Ya, itu ya di tugas 2-nya itu juga project 2 ya. Besok dijelaskan.
sama tugas proyek 4-nya ya. Kan baru 1 sama 3, berarti 2 dan 4-nya yang belum. Karena 2, 4-nya juga ada dokumentasi sepertinya. Oke. Oke. Cukup ada? Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita itu aja Pak Alde. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, nggak ada ya. Oke, nanti kalau ada permasalahan nanti ya silakan di via WA aja. Oke, terima kasih pada Pak Didi ya sudah menyampaikan materi hari ini. Ya, silakan nanti pada peserta untuk belajar ya nanti habis ini. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.